وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. صدق الله العظيم. Para jamaah, para bapak, para ibu, jamaah Masjid Al-Mustaqim. Alhamdulillah kita pagi ini masih ditakdirkan Allah untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini. Di masjid di Baitullah ini kita niat bersama-sama sejak masuk sampai nanti keluar masjid ini iktikaf. Jangan lupa di samping juga tadi sudah kita laksanakan sholat jamaah subuh. Kita lanjut dengan zikir majelis ta'lim. Insya Allah nanti kita tutup dengan sholat syuruk. Janji Rasulullah, janji Allah melalui Rasulnya, kalau kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah ini, Allah janjikan nilainya sama dengan ibadah haji dan umrah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Pagi ini kita mengkaji hadis yang ke-6 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. An Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhati istabra al-dinihi wa 'irdihi wa ma waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram karra'i yar'a hawlal hima yushiku ayyar ta'afi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Sadaqah Rasul Karim. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir ini lahir 8 tahun sebelum Rasulullah wafat. Jadi masih anak-anak. Umur 8 tahun sakderenge Rasulullah wafat. Berarti menangi Rasulullah namun 8 tahun. Si anak-anak. Ini menunjukkan kecerdasan beliau bahwa masih umur anak-anak tapi sudah bisa menangkap
apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Hadis ini sangat mendasar dalam praktek amaliyah kita. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara halal dan haram itu ada perkara-perkara yang syubhat. Ya. Makanan-makanan yang haram jelas. Bangkai haram jelas. Babi haram jelas. Makanan-makanan yang halal jelas. Ya, jelas. Kita makan nasi setiap hari jelas halal. Kita makan daging-daging ayam, daging kambing, daging sapi jelas itu halal. Tapi ada yang mustabihat, ada yang remeng-remeng. Ini halal apa? Haram. Ini yang kemudian nanti dalam amaliyah kehidupan kita ini menjadi keraguan. Kalau zaman Nabi, Masya Allah, kehati-hatian para sahabat itu luar biasa. Ada seorang sahabat namanya Abu Dujana. Beliau ini sangat berhati-hati. Jangan sampai ada setetes air pun atau bahkan secuil kurma pun yang masuk dalam perutnya dan keluarganya yang tidak jelas. Beliau ini sangat rajin berjamaah, subuh terutama. Kados Bapak Ibu ini subuh, sadurunge subuh wis teko masjid. Sebelum azan bahkan sudah sampai masjid. Ikut berjamaah bersama Rasulullah. Anehnya, Abu Dujana ini tidak pernah mengikuti wiridan. Zikir tidak pernah. Akhirnya dipanggil oleh Rasulullah. Ayo Abu Dujana, kenapa kamu itu setelah sholat, setelah salam kok langsung mencolot, langsung hilang? Apa kamu tidak butuh doa bersama aku? Apa kamu tidak butuh bersama-sama aku wiridan dengan sahabat-sahabat yang lain? Ini juga menunjukkan bahwa setelah sholat, Nabi bersama sahabat itu wiridan bareng. Hadis ini. Jadi setelah sholat, beliau bersama sahabat wiridan. Zikir bersama. Dan Abu Dujana langsung hilang. Langsung hilang. Dipanggil Rasulullah, ditanya, kenapa kau lama? Kau tidak seperti sahabat yang lain, ikut bersama saya, wiridan, selesai, baru pulang. Ada apa? Masya Allah, beliau cerita, ya Rasulullah, saya ini keluarga yang tidak mampu. Kadang makan, kadang tidak. Sehingga anak saya itu sering tidur itu dalam kondisi kelaparan. Saya khawatir ya Rasulullah, tetangga saya itu mempunyai pohon kurma. Yang pohon itu condong, mentiung. Apa itu mentiung? Bahasa Indonesia. Jadi pohon itu apa nih? Doyong. Bahasa Jawa ini mentiung. Kalau bahasa Indonesia angel. Doyong ke halaman saya ya Rasulullah. Kurma itu sering kalau malam itu jatuh ke halaman saya. Saya ini khawatir nanti. Jangan sampai kurma yang jatuh itu diambil anak saya yang lapar itu, bangun tidur langsung dimakan.
Saya khawatir. Dan pernah sekali ya Rasulullah, anak saya kelaparan, bangun tidur langsung keluar. Ada kurma di halaman saya. Padahal itu kurma tetangga yang jatuh. Langsung dimakan dan kunangan saya. Saya ambil, saya lobok ke dalam sampai keluar kurmanya. Sampai muntah keluar kurma. Saya khawatir ya Rasulullah. Kurma yang jatuh ke halaman saya itu nanti dimakan anak saya. Sehingga setelah salam saya langsung lari untuk mengambil kurma-kurma yang jatuh dan saya berikan kepada pemiliknya. Nabi meneteskan air mata, Masya Allah. Ada sahabat yang seperti ini, kehati-hatiannya, kekhawatirannya jangan sampai perut keluarganya kemasukan barang syubhat, apalagi barang haram. Meneteskan air mata. Akhirnya apa? Akhirnya tetangganya ini dipanggil oleh Rasulullah. Tetangganya Abu Dujana dipanggil. Ini ternyata orang munafik. Imannya setengah-setengah. Dipanggil, apa benar kamu tetangganya Abu Dujana? Iya, saya tetangganya. Kamu punya kurma yang doyong ke halamannya Abu Dujana? Iya benar. Bagaimana kalau kurma itu saya beli 10 kali lipat, yang daunnya terbuat dari emas, buahnya dari intan permata, pohonnya dari emas berlian. Apa jawabannya? Saya tidak menginginkan bayang-bayang kehidupan yang tidak jelas. Maksud Rasulullah ini nanti diganti di surga. Saya ganti 10 lipat dengan pohon yang lebih indah, yang lebih berharga, yang lebih mahal di surga. Karena dia munafik, nggak mau. Saya ingin kehidupan nyata. Kalau memang diganti, ya cash sekarang. Masya Allah. Yang namanya para sahabat muntab, namanya Abu Bakar. Abu Bakar ini kaya dan loman. Abu Bakar berdiri, angkat tangan. Saya sanggup membeli pohon kurma itu 10 kali lipat dari harga kurma yang ada di Madinah yang paling mahal. Langsung. Apa kata dia? Ya, saya setuju. Saya senang, saya setuju dengan harga yang ditawarkan oleh Abu Bakar. Saya terima. Ya, selesai akad, jual beli, dibayar Abu Bakar. Dibayar. 10 kali lipat dari harga kurma yang paling mahal di Madinah. Akhirnya orang munafik ini pulang, cerita kepada istrinya. Dik, kurma kita yang di depan rumah itu dibeli oleh Abu Bakar 10 kali lipat harganya dari kurma yang paling mahal di Madinah ini. Senang, istrinya juga senang. Alhamdulillah mas, kita kaya ya, iya kaya. Tapi dasar orang munafik, ya, setelah sudah dibayar oleh Abu Bakar, tidak diserahkan. Jadi masih tetap pohon kurma itu tetap di halamannya dan tetap diklaim ini miliknya. Sudah dibayar 10 kali lipat, tidak diserahkan. Masya Allah, orang munafik. Akhirnya apa yang terjadi malam berikutnya? Tahu-tahu pohon kurma itu pindah. Ini salah satu mukjizat Rasulullah. Jangan dicoba nanti ya. Jangan dicoba. Jadi malam berikutnya itu pohon kurma ini pindah ke halaman Abu Dujana tanpa ada bekas sedikit pun. Pindah aja. Masya Allah. Akhirnya ya sudah, ini dia milik Abu Dujana. Heran orang-orang, kok bisa itu mukjizat, tidak ada ilmunya, tidak bisa dipelajari. Mukjizat itu ya syai'un, ya, sesuatu yang ya khariqah, yang melayani, yang tidak
bisa dipelajari dan nulayani adab. Ini Masya Allah, saking hati-hatinya sahabat Rasulullah. Jangan sampai kemasukan barang syubhat. Lah kita ini kadang-kadang pelem, lugur, sekarang sih duit. No embong, karena no embong, nggak tahu siapa yang punya itu. Kita ambil, kita makan. Halal apa tidak? Halal apa haram? Yang jelas syubhat. Syubhat. Kadang pelem mangklung langgone halaman kita. Ya, kemudian jatuh langsung kita makan tanpa izin kepada yang punya. Syubhat. Insyaallah. Hadis ini luar biasa memberikan warning kepada kita dalam kehidupan kita ini, jangan sampai kita ini hidup yang perut kita ini kemasukan barang syubhat kita dan keluarga kita. Dan dengan kehati-hatian ini keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu ada hubungannya. Ada hubungannya. Kalau kita telusuri Imam Syafi'i, Masya Allah, menjadi imam besar, cerdas, hafalannya kuat. Kita telusuri ternyata ayah beliau yang namanya Idris, Syafi'i bin Idris, itu betapa kehati-hatiannya. Jangan sampai perutnya kemasukan barang syubhat. Dikisahkan dalam banyak kitab. Idris ini, ayah Syafi'i ini, pada suatu hari berjalan di perkebunan, di jalan yang di situ ada air yang mengalir di sungai. Ya, air ini yang mengaliri pepohonan di kebunan itu. Dan beliau pas lapar. Kemudian di sungai itu mengalir dan di situ ada sebuah delima. Nggak tahu miliknya siapa. Mengalir di sungai. Nggak jelas pemiliknya. Karena beliau lapar, ya Syekh Idris ini diambil delima itu dan dimakan. Sudah tidak pikir-pikir lagi. Pokoknya lapar diambil dimakan. Sampai separuh delima itu dimakan, ingat, loh, ini delimanya siapa? Kok langsung saya makan tadi? Miliknya siapa? Padahal delima sudah di sungai, sudah jalan sungai itu. Dia ingat, ini bukan milik saya. Kok saya makan? Akhirnya apa? Akhirnya dia menelusuri sungai itu, ya. Dia lewati sungai itu sampai akhirnya ketemu pohon delima di pinggir sungai. Dicocokkan bongkotnya itu dengan bongkotnya yang ada di pohon itu. Pas ketemu di situ, oh ini berarti jatuh dari pohon ini. Begitu ketemu, kemudian beliau mencari pemilik kebun, dicari sampai ketemu. Ketemu sampai di rumahnya, menyampaikan, Pak, benar itu, kebun itu milik Bapak. Iya. Ada apa? Saya minta ikhlasnya, Pak. Tadi saya dapat delima yang jatuh dari kebun Bapak itu dan mengikuti aliran sungai. Saya ambil, saya makan separuh, masih separuh ini. Minta diikhlaskan, ya. Apa kata pemilik? Kok enak kamu? Kok enak? Tidak akan saya ikhlaskan. Kecuali kalau kamu mau menjadi pembantuku, membersihkan kebun itu, merawat kebun itu, dan nanti kalau sudah delima, sudah tua kamu, ya, kamu panen. Minimal 1 bulan, tanpa saya bayar. Kemudian Syekh Idris
karena ingin delima yang terlanjur dimakan separuh tadi diikhlaskan, ya sudah, tidak apa-apa. Saya lakukan itu. Beliau tidur di kebun itu, ya, merawat, membersihkan, ya, memanen. Sampai akhirnya 1 bulan, beliau lapor kepada pemilik kebun, Pak, sudah 1 bulan, ikhlaskan ya. Terima separuh yang sudah terlanjur masuk ke perut saya sebulan yang lalu itu. Oh, tidak bisa, ada syarat lagi. Ada syarat lagi. Apalagi Pak, belum diikhlaskan, tolonglah Pak diikhlaskan. Tidak bisa, ada syarat lagi. Ya Pak, apa itu syaratnya? Kamu harus mau menikahi putri saya. Putri saya buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Bayangkan, dia harus menikahi putrinya yang buta, tuli, bisu, lumpuh. Lengkap is. Syekh Idris karena ingin supaya delima itu halal, yang terlanjur masuk dalam perutnya itu halal. Masya Allah, saya terima Pak syaratnya. Yang penting delima yang terlanjur masuk tadi, sebulan yang lalu itu kau halalkan. Ya sudah, akhirnya dinikahkan. Ya. Orang nikah itu dinikahkan oleh walinya dan tidak tahu mana calon istrinya. Jadi yang menikahkan walinya, ya, calon istrinya tidak boleh keluar. Tidak boleh keluar. Beda dengan sekarang. Belum dinikahi sudah, ya, belum dinikahi sudah dikawini, sudah hamil dulu, Masya Allah. Syekh Idris dinikahkan oleh pemilik kebun tadi, dan Masya Allah sudah selesai akad. Malam pertama disuruh menemui istrinya. Kaget, lari. Syekh Idris lari, lapor kepada mertuanya. Pak, minta maaf. Istri saya bukan seperti yang kau ceritakan sebelum akad itu. Apa enggak keliru? Apa enggak salah? Bukan anakmu yang itu istri saya. Dulu kau sampaikan pada saya, putrimu itu buta. Ternyata tidak. Matanya indah. Cantik. Katamu tuli. Ternyata tidak, saya panggil langsung semaut. Katamu bisu. Ternyata putrimu itu pandai bicara. Katamu lumpuh. Ternyata putrimu itu tidak jadi sedikit pun fisiknya. Ini keliru, minta maaf. Akhirnya beliau ceritakan, maksud saya, putriku itu tuli, tidak pernah mendengarkan maksiat sedikit pun. Bisu, tidak pernah mengucapkan maksiat sedikit pun. Buta, tidak pernah melihat barang maksiat sedikit pun. Lumpuh, tidak pernah berjalan ke maksiat sedikit pun. Itu maksud saya. Masya Allah. Syekh Idris mendapat istri yang sempurna, cantik. Akhirnya dari perkawinan Syekh Idris dengan putrinya pemilik kebun tadi, lahirlah imam besar, yaitu Imam Syafi'i. Masya Allah, karena kehati-hatiannya, tidak mau makan barang syubhat. Ayo kita introspeksi. Yang kita dapatkan, yang kita peroleh, harta yang kita peroleh selama ini, dibandingkan dengan Abu Dujana, dibandingkan dengan Syekh Idris. Masya Allah, saya heran. Sekarang ini orang sudah jelas-jelas itu haram itu.
Korupsi itu kan haram, sudah jelas. Nah, kok dilakukan? Kok dilakukan? Masya Allah. Ini yang menyebabkan rusaknya keluarga, rusaknya masyarakat, rusaknya negara. Makanya kehati-hatian kita dengan hadis ini luar biasa. Ya. Sekarang masyarakat sudah tidak lagi memperhatikan mana yang haram, mana yang halal. Jangankan yang syubhat. Jangankan yang syubhat. Korupsi semakin merajalela. Mana dulu yang korupsi 300 triliun? Sudah tidak ada. Tidak ada beritanya. Kok malah negara yang kafir, negara yang komunis itu menegakkan aturan Allah. Cina itu kan negara kafir, negara komunis, tidak percaya Tuhan. Tapi apa yang terjadi di sana, Masya Allah. Perdana Menteri Cina sebelum presiden ini, ketika dilantik tahun 98, setelah dilantik, kemudian menyampaikan kepada staf khususnya, buatkan 99 peti mati. Untuk apa Tuhan? Untuk kalian para menteri nanti kalau korupsi siap masuk peti mati. Dan tambah satu ya, ingat tambah satu. Untuk apa Tuhan? Yang satu untuk saya. Kalau saya korupsi nanti tembak masukkan dalam peti. Ini negara Cina yang komunis. Gimana dengan kita? Masya Allah. Makanya kalau Nabi 15 abad yang lalu sudah menyampaikan, kalau hadis ini sahih, utlubul ilma walau bisrin. Cari ilmu sekalipun saya di Cina. Ada apa di Cina itu? Dari ilmu hukum, Masya Allah. Itu kan hadis yang terangkan oleh Perdana Menteri Cina. Hadis itu. Ketika ada sekelompok orang Quraisy yang datang menghadap Rasulullah. Ada salah satu penggedenya yang korupsi, yang mencuri, korupsi sekarang. Minta keringanan hukum pada Rasulullah. Lapor pada Nabi, ya Rasulullah, ini kepala suku kami ada kesalahan. Tolong dimaafkan ya Rasulullah. Apa? Dia divonis mencuri ya Rasulullah. Apa yang disampaikan oleh beliau? Wallah, lau kanat Fatimah qata'at laqata'tu sarqat laqata'tu yada. Andaikan Fatimah yang mencuri putriku itu, dia mencuri, aku akan potong tangannya. Aku sendiri yang potong. Ini hadis, dan yang mengeterapkan justru orang Cina. Yang mengeterapkan justru orang kafir. Di negara-negara lain, Singapura, betapa orang yang korupsi dimiskinkan. Jadi ada perampasan aset. Kita, undang-undangnya saja sudah berapa tahun tidak disahkan oleh DPR. Masya Allah. Negara-negara lain tidak hanya dimiskinkan, tapi dihukum mati. Kita yang mayoritas Islam justru membiarkan. Inilah maka kaitannya dengan hadis ini, kehati-hatian, Masya Allah. Sekarang ini mungkin pemerintah Arab terinspirasi dengan hadis tadi ya, dengan hadis utlubul ilma walau bisrin. Sekarang sudah ditandatangani kerjasama antara pemerintah Saudi dengan pemerintah Cina. Kerjasama bidang penghutanan. Jadi Saudi nanti menjadi hutan, menjadi negara tidak seperti di Indonesia ini hutan ditebangi. Sana membuat hutan. Itu proyeknya kalau dirupiahkan sekitar 800 triliun rupiah. Sudah kerjasama dengan Cina. Jadi nanti
sekian tahun ke depan itu Arab itu menjadi negara hutan. Sudah mulai ditanam ya, kerjasama dengan Cina. Dari mana airnya? Air disuling dari laut, dialirkan dengan irigasi yang modern. Masya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, ini utubul ilma wal bisid, kaitannya dengan ini tadi. Kehati-hatian. Gara-gara tidak hati-hati inilah Adam diturunkan Allah dari surga ke dunia yang sekarang menjadi kita di dunia ini. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Semua fasilitas surga, makanan, minuman disiapkan Allah di surga. Silakan dimakan Adam. Silakan kau makan dengan istri. Semua fasilitas nikmati, makanan makan semua, sepuasmu. Hanya satu yang tidak boleh. Wala taqraba hadhihi syajarata. Jangan sekali-kali kau dekati pohon itu. Dekati tidak boleh, apalagi makan buahnya. Setan masuk, menggoda. Setan masuk. Ya. Setan itu kalau tidak bisa dengan cara terang-terangan, dengan cara halus. Dengan cara halus. Apa kata setan? Masya Allah, halus caranya. Wawaswasa ilai syaitanu. Qala ya Adam hal adulluka ala syartil khulti. Pamukillah ya billah. Ini Adam. Mau tidak saya beritahu? Biar mau. Apa? Tahu tidak kamu kenapa Allah melarang tidak boleh mendekati pohon itu? Tidak tahu. Ada apa? Nanti kalau kamu mendekati itu, kamu akan menjadi abadi di surga ini. Tapi kalau tidak dekat, sebentar lagi kau turun. Berpikir Adam, saya ingin abadi di surga. Dibalik faktanya oleh setan. Makanya setan menyebutnya dengan syajaratul khuldi. Jadi yang menyebut khuldi, buah khuldi itu setan. Ya, bukan Nabi Adam, bukan setan. Jadi dibalik, akhirnya anak Adam dan Hawa tergiur dengan bujukan setan itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya tidak hanya mendekati, tapi diambil buahnya dimakan. Itu cara setan. Jadi setan itu cara menggoda manusia kalau tidak bisa dengan cara terang-terangan. Masuk yang lebih dalam dengan cara yang halus. Sahabat Nabi yang namanya Ibnu Ummi Maktum itu buta ya. Tidak bisa melihat. Tapi beliau rajin jamaah ke masjid. Pada suatu hari beliau tanya pada Rasul, ya Rasulullah, bolehkah aku? Karena aku tidak bisa melihat dan jalan dari rumah ke masjid ini terjal. Ya Rasulullah, bolehkah aku tidak jamaah? Nabi bertanya, apakah kamu masih mendengar suara azan? Dengar ya Rasulullah. Tapi saya tidak melihat ya Rasul. Tidak, bukan ukuran kau bisa melihat. Terus bagaimana ya Rasul? Kalau kau masih dengar, kau masih tetap aja ikut berjamaah bersama saya. Pada suatu hari, Ibnu Ummi Maktum ini kesandung. Karena jangan bayangkan jalannya seperti sekarang. Di sekitar Masjid Nabawi, tidak ada sandungan. Tidak ada batu yang ini. Beliau kesandung jatuh dan berlumuran darah. Tapi beliau tetap saja datang ke masjid. Tidak ada keanehan. Hari berikutnya, beliau ini pergi ke masjid itu selalu diantarkan oleh pemuda yang masih perkasa, masih kuat. Diantarkan, dituntun sampai ke masjid. Beliau tidak tahu siapa pemuda ini. Itu terjadi setelah beliau jatuh. Akhirnya ditanya, kamu ini siapa?
kok dengan sukarela setiap hari ngantarkan saya ke masjid. Siapa kamu? Saya ini setan. Duh, kaget tuh Nabi Muhammad. Kamu setan? Iya. Ada apa kamu kok dengan sukarela mengantarkan saya ke masjid? Setan kamu sih nggak senang dengan ini. Ya begini ceritanya. Kemarin kamu jatuh itu, dosamu diampuni oleh Allah separuh. Separuh habis gara-gara kamu jatuh berangkat sholat berjamaah. Saya khawatir kalau kamu jatuh lagi nanti. Kalau kamu jatuh sekali lagi berarti dosamu habis. Saya tidak rela. Makanya kamu saya tuntun terus supaya tidak jatuh. Masya Allah. Setan seperti itu. Halusnya untuk menggoda manusia. Jadi kita ini sering tidak terasa. Dengan cara yang terang-terangan, kita tidak mau. Makan bangkai tidak mau. Makan babi tidak mau. Ya, makan barang haram sesuatu haram. Tapi betapa setan ini halusnya menggoda kita. Akhirnya kita terjebak dengan tidak terasa. Barang-barang yang syubhat itu. Itulah akhirnya apa? Akhirnya Adam mendapat sanksi dari Allah. Diturunkan dari surga ke dunia. Dalam sebuah kitab dikisahkan Adam turunnya berpisah jauh dengan Hawa. Adam itu turunnya di sekitar tanah India sana. India. Hawa turunnya di Jeddah. Yang sudah pernah umroh, pernah haji, mestinya sudah juga pernah mampir ke Jeddah. Jeddah itu ya bahasa Arab artinya nenek. Dari sana disebut kota nenek. Kenapa? Karena disitulah dulu Hawa diturunkan. Berpisah dengan Adam. Berapa lama? Dalam sebuah riwayat disebutkan lamanya itu sekitar 200 sampai 300 tahun. Berpisah dengan istrinya 200 tahun. Bisa kita bayangkan rindunya istri dan suami berpisah sampai 200 tahun. Makanya kemudian Adam berdoa kepada Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah 200 tahun tobatnya diampuni dan diampuninya tobat Adam Hawa ini pada bulan Muharram. Sekarang bulan Muharram. Muharram ini bulan yang istimewa. Diampuni oleh Allah. Apa yang bisa kita ambil hikmah dari peristiwa ini? Peristiwa Adam ini karena ketidakhati-hatian. Ya. Hadis tadi tentang syak tinggalkan syubhat. Adam terjebak dengan rayuan setan, kurang hati-hati, akhirnya barang yang dilarang itu tidak hanya didekati tapi dimakan juga. Jadi hikmah yang pertama kita harus hati-hati. Setan kalau tidak bisa dengan cara terang-terangan, dengan cara yang halus. Itu yang pertama. Yang kedua dari peristiwa Adam tadi, manusia itu diturunkan ke dunia ini, dilengkapi, melekat pada diri manusia itu sifat rakus. Lah Adam ini sudah dilarang jelas dimakan juga. Hanya satu loh tidak boleh dimakan juga. Tidak boleh didekati, dimakan. Buahnya dimakan. Rakus. Jadi manusia diturunkan ke dunia ini ya bersamaan dengan itu menempel pada diri kita semua ini sifat rakus. Makanya hati-hati syubhat. Ya, sifat rakus ini yang menempel pada sifat manusia. Makanya Nabi mengingatkan, law anna li bani Adam wadiyan bin zahabin habba lahu ayyakuna wadiyani. Andaikan manusia diberi satu lembah berisi emas, sak lembah berisi emas, pirang gram emas. Ya.
Ahabba ila ayyakuna wadiyani, dia akan menuntut lembah yang kedua. Walan tamla'u fah illa duro, kata Rasulullah. Mulut manusia tidak akan puas, tidak akan berhenti dari kerakusan itu sampai dia masuk rumah masa depan, yaitu rumah tipe 21. Yaitu rumah mana itu? Ya, rumah masa depan adalah tipe 21. Lihatlah. Ini hadis sahih. Ya, itu yang kedua. Hikmah yang ketiga, kita ambil dari pelajaran Adam ini, bahwa sebesar apapun dosa manusia, kalau mau bertobat, mau istighfar, mau minta ampun, Allah mau mengampuni. Ini penting. Jadi ada 3 ya dari hikmah ini tadi. Yang pertama, setan selalu berusaha menggelincirkan manusia dengan cara berbagai. Kalau tidak bisa dengan cara yang terang-terangan, dengan cara yang halus. Yang kedua, manusia diturunkan ke dunia dengan dibekali sifat rakus. Makanya hati-hati. Dan yang ketiga, sebesar apapun dosa manusia, Allah mengampuni. Dijamin innahu kana tawwaba. Ini Bapak Ibu yang terkait dengan hadis yang ke-6 ini, kehati-hatian kita supaya tidak sampai terjebak rayuan setan untuk tergoda barang-barang syubhat, apalagi barang-barang haram. Mudah-mudahan sisa umur kita ini Allah berikan pada kita kekuatan lahir dan batin untuk terus istiqomah ibadah. Diberikan kepada kita kesehatan yang prima, rezeki yang halal, yang berkah, yang melimpah. Keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah, anak turun yang soleh-solehah. Semua urusan kita menjadi mudah, dan pada saatnya kita semua dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa tullabana wa azwajana wa zurriyatina wa jama'atana jama'ah masjid al-mustaqim ya Allah, min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Quran wa ahlil ibadah wa ahlil istiqamah wa ahlil sa'adah wa ahlil sunnah wal jamaah wa ahlil jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin amin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.